juga melanda kota Manado, Sulawesi Utara. Longsor terjadi di Jalan Sea, Kelurahan Malalayang 1, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Untuk mengevakuasi korban, regu penyelamat menggunakan alat berat dalam proses evakuasi. Akibat longsor ini, jumlah korban meninggal dunia adalah 5 orang. Sementara banjir juga melanda sebagian wilayah kota Manado Sabtu sore. Meski demikian, hingga Minggu siang air telah surut dan warga pun mulai membersihkan rumah mereka dari material banjir. Namun warga tetap diimbau untuk waspada karena curah hujan diprediksi masih akan tinggi hingga bulan Februari mendatang. Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat juga diterjang banjir bandang di awal tahun ini. Banjir kali ini menyapu sedikitnya 6 desa dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Akibatnya ribuan rumah terendam dan 1 rumah dilaporkan rusak. Puluhan kepala keluarga pun terpaksa mengungsi karena deras dan tingginya air banjir akibat gundulnya hutan dan gunung sekitar. Tidak hanya bencana klimatologi, bencana geologi dan vulkanologi pun melanda Indonesia. Gempa dengan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Gempa pun menimbulkan kepanikan warga dan kerusakan sejumlah bangunan. Tidak hanya itu, sejumlah infrastruktur pun rusak akibat gempa. Akibat gempa, puluhan orang meninggal dunia dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Gunung Semeru juga menunjukkan peningkatan aktivitas. Pada Sabtu sore, Gunung Semeru memuntahkan awan panas dengan jarak luncur 4,5 km. Menurut data dari BNPB, asap meluncur ke arah tenggara yang diduga dari kawah Jonggring Kaloko berwarna kelabu pekat dalam volume yang besar. Sedangkan hujan abu vulkanik mengarah ke utara menyesuaikan arah angin. Peningkatan aktivitas juga terjadi pada Gunung Merapi. Pada Sabtu pagi pukul 4, awan panas Gunung Merapi tercatat di seismogram dengan amplitudo maksimal 60 mm dengan durasi 150 detik. Jarak luncur awan panas saat itu sejauh 1,5 km mengarah barat daya ke hulu Kali Krasa. Awan panas ini disertai kolom erupsi setinggi 500 meter. BPPTKG Yogyakarta masih menetapkan status aktivitas Merapi pada level 3 atau siaga dengan potensi bahaya sejauh 5 km dari puncak kawah. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas seperti penambangan di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi dan bagi pelaku wisata tidak melakukan aktivitas di KRB 3 Gunung Merapi termasuk pendakian ke puncak Merapi. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Indonesia berduka, bencana gempa bermagnitudo 6,2 melanda Sulawesi Barat. Banjir merendam Kalimantan Selatan dan pun juga tanah longsor melanda sejumlah daerah. Ancaman bencana alam juga terus mengancam di sejumlah wilayah. Bagaimana kita mengantisipasi potensi bencana yang masih tinggi ini? Kami akan mengulasnya bersama dengan Koordinator Bidang Gempa dan Tsunami BMKG, Bapak Daryono. Selamat sore Pak Daryono. Pak Daryono, kita lihat baru di awal tahun 2021 ini belum genap 1 bulan sudah terjadi berbagai bencana. Ada gempa di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, di Manado, kemudian kemarin juga erupsi Gunung Semeru, Merapi. Sebenarnya apa yang sedang terjadi Pak saat ini di Indonesia? Iya, jadi itu adalah fenomena geologi dan hidrometeorologis ya, karena memang kita ini berada di kawasan pertemuan lempeng utama dunia, Indo-Australia, Pasifik, Eurasia. Kita juga berada di bagian dari Titan Api Pasifik atau Ring of Fire. Namun demikian kita juga berada di antara 2 benua, Australia dan Asia, di mana pada saat kita akan mengalami musim hujan dan satu masa kita mengalami musim kemarau. Demikian juga kita juga dihadapkan pada bencana kebumian seperti gempa bumi, tsunami. Karena memang wilayah kita ini memiliki banyak sekali sumber gempa. Kita memiliki sumber gempa zona megatrust itu memiliki 13 segmen. Sementara kita memiliki sesar aktif itu lebih dari 295 dan yang belum teridentifikasi itu masih banyak. Sehingga ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi sebagai sebuah konsekuensi dan risiko kita tinggal di batas lempeng tektonik. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah sebuah kenyataan yang kita hadapi. Sehingga bagaimana caranya kita bisa hidup nyaman, kita harus menguasai ilmu mitigasi sehingga kita bisa melaksanakan hidup yang adaptasi dengan lingkungan yang rawan bencana ini, baik itu bencana kebumian dan meteorologis, dan kita harus mengerti mitigasi dan merealisasikan
semua itu agar kita bisa tetap nyaman hidup di daerah yang rawan ini. Tapi kalau kita melihat begitu Pak, bencana yang terjadi secara berurutan seperti ini biasanya terjadi di akhir tahun atau di awal tahun. Apa yang kemudian menyebabkan di waktu-waktu inilah sering terjadi bencana begitu dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya? Ya, kalau bencana hidrometeorologi kan sudah jelas ya, itu berhubungan dengan fenomena atmosferik di mana matahari ketika bergeser ke selatan itu akan membuat pemanasan intensif di lautan, kemudian akan memicu hujan, dan tentu saja bulan-bulan November, Desember, Januari, Februari itu menjadi bulan-bulan hujan. Dan apalagi saat ini diindikasi ada fenomena La Nina sehingga itu menambah kondisi yang lebih intensif terkait dengan bencana hidrometeorologis ini. Dan saya juga mencoba melakukan kompilasi statistik bencana tsunami yang ada di Indonesia itu kebanyakan berada di akhir tahun dan di awal tahun. Jadi ini sebuah fenomena yang unik. Tapi kalau untuk gempa menyebar, jadi ini sudah kenyataan kasanah kebetulan kita yang mau tidak mau kita bisa menghadapi dengan mitigasi yang tepat, Mbak. Baik, Pak Daryono, kalau terkait dengan bencana gempa begitu, apa yang kemarin terjadi di Mamuju dan kemudian di Majene, apa sebenarnya yang menyebabkan gempa dengan magnitudo 6,2 itu terjadi, dan juga apakah atau seberapa besarkah potensi dari gempa susulannya ini, Pak? Iya, jadi wilayah Mamuju dan Majene ini merupakan zona sesar dan lipatan atau fault and thrust belt ya. Jadi di kawasan daratan Mamuju dan Majene ini juga di kawasan lepas pantainya itu terdapat sebuah struktur atau zona sesar naik yang tampaknya memang galak ya. Jadi berdasarkan catatan BMKG sudah beberapa kali terjadi gempa signifikan dan tsunami di wilayah tersebut. Dan tahun ini kita mendapat giliran ya, terjadi gempa yang signifikan setelah tahun 1967 dengan tsunami di Tinambung di Pulau Limandar, kemudian 1969 dengan tsunami-nya yang berkekuatan 6,9, kemudian tahun 1984 dengan tsunami gempa yang berkekuatan 6,3. Ini semua gempa besar yang bersumber dari zona fault and thrust belt di zona pantai barat Sulawesi Barat ini. Dan ini sampai kapanpun merupakan kawasan rawan gempa dan tsunami, sehingga ke depan masyarakat yang tinggal di sini harus memahami bagaimana agar rumahnya kuat dan kokoh hingga tahan gempa. Tentu saja kalau tahan gempa itu membutuhkan biaya yang lebih daripada yang tidak. Tapi yang pasti jika ingin selamat, bangunlah bangunan tahan gempa. Tetapi kita juga bisa membangun bangunan aman gempa yang didesain menarik dari kayu dan bambu. Jadi solusinya hanya itu. Gempa bumi itu solusi mitigasinya yang paling utama adalah bangunan tahan gempa. Itu saja. Dan kemudian yang di pantai, karena secara historis kita sudah menyaksikan ada 2 tsunami yang cukup signifikan dan menelan puluhan korban, sehingga di sana harus memahami tata ruang pantai yang aman. Baik. Agar tidak tinggal di tepi-tepi pantai yang rawan itu, agak menjorok ke daratan, sehingga zona merah yang sebenarnya pernah terlibat tsunami tidak perlu ditinggali. Baik. Dan masyarakat harus memahami evakuasi mandiri dengan cara menjadikan guncangan gempa kuat di pantai itu sebagai peringatan di tsunami. Jadi begitu gempa kuat, masyarakat harus segera menjauh. Karena sumber gempa di Mamuju dan Majene itu sangat dekat dengan pantai, sehingga lead time untuk penyelamatan diri itu sangat singkat. Sehingga di sana warning tsunami oleh BMKG tidak bisa bekerja efektif, karena kita bekerja untuk memberikan warning itu 5 menit, sementara tsunami yang datang ke sana itu bisa sampai 2-3 menit atau 4 menit, sehingga kita belum bisa mengeluarkan warning, tsunami sudah sampai. Kemudian terkait dengan apa yang terjadi saat ini, gempa berkekuatan 65,9 dan 6,2, kita boleh menyebutnya sebagai sebuah gempa doublet ya, karena berdekatan waktunya dan kekuatannya juga hampir sama ya. Dan namun demikian, satu hal yang menarik adalah gempa susulan
yang terjadi di musim ini adalah percepatan sangat lambat. Jadi produktivitas gempa susulan event gempa di musim ini sangat rendah. Kita menyebutnya sebagai lack of aftershock. Ya. Di sini ada kemungkinan. Yang pertama, sudah terjadi disipasi energi, artinya dengan lack of aftershock itu, miskin aftershock itu, kemungkinan energinya sudah banyak habis, sehingga produksi gempa susulan itu sangat minim sekali. Namun juga ada kemungkinan yang kurang baik. Apakah itu masih menyimpan sehingga masih diakumulasi dan bisa dikeluarkan lagi, itu yang menjadi perdebatan kita di kalangan internal kita untuk membahas gempa ini. Baik. Pak Daryo, tetapi apakah sebenarnya ada kaitannya gempa dengan aktifnya Gunung Merapi begitu Pak? Kalau kita lihat kemarin ada erupsi Gunung Semeru, ini juga apakah ada pengaruh dengan gempa yang terjadi? Dan kemudian Pak, tadi Anda katakan begitu kan bahwa masyarakat harus hati-hati yang berada di zona merah. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita ada di wilayah zona merah, Pak? Ya. Yang pertama, apakah ada hubungan gunung api dan gempa bumi? Kalau gempa bumi itu bisa memicu aktivitas vulkanisme, bisa memicu erupsi gunung api. Asalkan gunung api itu sedang aktif, ya, kemudian magmanya sedang cair, kemudian produktivitas gas yang dikeluarkan itu optimal, itu kalau ada input motion, ada gempa, maka itu bisa mempercepat atau mengakumulasi erupsi itu segera terjadi. Seperti yang terjadi pada erupsi Merapi pada tahun 2010 ya, kalau nggak salah, saya lupa tahunnya, tapi yang pasti pernah Merapi itu di-trigger oleh aktivitas gempa bumi. Tetapi kalau vulkanisme itu belum ada bukti empirik yang kuat aktivitas vulkanisme dapat memicu gempa, itu belum bisa dibuktikan. Tapi kalau gempa memicu erupsi itu bisa. Nah, bagaimana agar kita tahu zona merah? Nah, kita ambil saja zona merah terkait tsunami ya. Kita BMKG bisa melakukan modeling berdasarkan sumber gempa yang ada di dekat laut itu. Misalnya di tempat itu sumber gempa yang ada itu memiliki magnitudo tertarget 8,7. Itu bisa kita modelkan sehingga tsunami itu kan merayap ke pantai, itu sejauh mana, berapa meter atau berapa kilometer. Nah, sesuai dengan magnitudo tertarget di situ, kita bisa lihat zona yang terlandai itu sebagai zona merah. Dan hati-hati kalau menempati zona merah hasil modeling itu. Kemungkinan nanti kalau ada tsunami benar-benar terlanda. Sehingga perencanaan tata ruang itu juga harus mengacu kepada modeling tsunami yang kita buat. Ya. Kemudian terkait dengan gempa bumi, kita juga melakukan pemetaan struktur sesar misalnya. Kalau strukturnya itu jelas dan nampak, maka kita tidak boleh tinggal tepat di jalur sesar itu. Kita harus tinggal di luar buffernya, ya, sehingga dengan bangunan tahan gempa yang berada di luar buffer itu masih ada harapan untuk kita selamat saat terjadi gempa, karena memang bangunnya didesain tahan gempa berdasarkan magnitudo tertarget dari sumber gempa yang ada di situ. Kemudian semacam itu untuk hal yang lain. Baik Pak Daryono, terima kasih atas penjelasannya, Koordinator Mitigasi Bidang Gempa dan Tsunami BMKG. Semoga bagi pemirsa yang saat ini menyaksikan juga dapat mendapatkan penjelasan yang lengkap terkait dengan apa yang saat ini terjadi di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali dengan informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami. Ayah selalu punya cara seru untuk gantiin popok baby. Baby Happy Body Fit Pants. Gampang dipakainya. Baby jadi aktif bergerak. Lincah banget. Makin mereka deket, makin banyak momen seru lainnya. Baby Happy, Mom Happy. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Momen berharga, melihat ibu aktif dan bisa menghabiskan waktu bersama. Namun seiring bertambah usia, masa otot berkurang jadi ibu cepat lelah. Berikan Ensure, nutrisi formula seimbang. Dengan triple protein, omega 3, 6, vitamin, mineral, dan rendah laktosa. Untuk jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Pemirsa, pasca terjadi awan panas guguran Gunung Semeru pada Sabtu sore, rumah warga di Dusun Tawon Songo masih diselimuti abu hingga Minggu siang. Aktivitas warga Desa Tawon Songo hampir tidak terlihat pasca wilayahnya dilanda hujan abu. Warga memilih untuk berada di dalam rumah. Hal tersebut disebabkan material abu vulkanik yang masih menyelimuti jalan desa, atap rumah warga, hingga tanaman. Untuk menghilangkan abu, beberapa warga nampak menyiram jalan desa dengan air secara mandiri ataupun menyapu pekarangan rumah mereka. Warga pun berharap ada suplai masker bagi mereka untuk mencegah sesak nafas akibat abu vulkanik. Sementara warga yang memiliki hewan ternak masih belum bisa memberi makan ternaknya karena tanaman yang biasa dipakai untuk makanan ternak masih tertutup abu. Warga berharap turun hujan sehingga abu vulkanik bisa segera hilang. Gunung Semeru meluncurkan awan panas pada Sabtu sore. Guguran awan panas ini pun menyebabkan hujan abu ke wilayah permukiman di sekitarnya. Bagaimana situasi terkini pasca semburan awan panas dari Gunung Semeru? Kami sudah terhubung bersama dengan Wawan Hadi Siswoyo, Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang. Selamat sore Pak Wawan. Pak Wawan, bagaimana dari pantauan Anda kondisi status dan aktivitas Gunung Semeru hingga sore hari ini? Terima kasih. Terima kasih Mbak Zakia. Jadi untuk saat ini Gunung Semeru sesuai dengan yang disampaikan oleh pos pengamat yang ada di Gunung Sawur bahwa tidak mengeluarkan APG awan panas guguran maupun guguran awan panas. Dan siang tadi juga terjadi hujan. Kebetulan saya juga barusan turun dari atas. Saya menyisir daerah lokasi yang terdampak hujan abu dan secara merata di seputaran kecamatan di seputaran Gunung Semeru saat ini hujan. Itu Mbak Zakia. Baik. Pak Wawan, terkait dengan apa yang saat ini berlangsung, begitu aktivitas yang terjadi, apa sebenarnya yang harus diwaspadai dari aktivitas Gunung Semeru ini? Yang jelas untuk saat ini yang perlu diwaspadai adalah bahaya sekundernya. Jadi masih ada sisa material yang ada di Curah Koboan yang saat ini harus diwaspadai baik oleh masyarakat di sekitar bantaran sungai Curah Koboan, bantaran sungai Lengkong, Kejali, Batu Glidik, perlu diwaspadai juga untuk penambang bahwa sisa material yang ada di Curah Koboan juga masih banyak, ini dimungkinkan nanti akan menjadi lahar dingin. Di samping itu juga harus mewaspadai adanya APG susulan. Maka dari itu BPBD sinergi dengan TNI Polri, masyarakat dan relawan
mulai tadi malam sudah berada di posisi masing-masing, di pos masing-masing sesuai dengan mapping dari kita untuk memantau, berjaga-jaga, dan memberi sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak mendekati bantaran sungai dan selalu menjaga dan meningkatkan kewaspadaannya. Itu Mbak Sasya. Baik, Pak Wawan, kemudian bagaimana dengan kondisi warga yang tinggal di sekitar Gunung Semeru? Berapa saat ini jarak atau batas aman yang diberlakukan? Yang jelas untuk penduduk saat ini masih bisa beraktivitas dengan itu normal, dengan pantauan dari tim, batas aman yaitu dari itu sekitar 10 sampai 15 km. Ini batas aman. Maka dari itu tim menyisir dan tim memantau, baik itu di wilayah Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasu Jambi, Kecamatan Senduro. Kita pantau, kita tempatkan tim di posisi masing-masing. Bahkan tadi malam sesuai dengan informasi dari pusat pengamat yang ada di Gunung Sawur, bahwa APG itu terjadi muncul pada pukul 17.26 dan sampai dengan pukul 18.35 dengan jarak luncur sekitar 4,5 km. Dari situ tim langsung kita geser ke lokasi masing-masing sekaligus membagikan masker. Tim tadi malam sudah membagikan masker di wilayah Senduro, Pasru, Jambi, Candipuro, dan Pronojiwo. Sementara masker yang kita bagikan 1.000. Dan ini tidak tertutup kemungkinan kita akan memberikan masker lagi kita tempatkan di desa, biar nanti dari aparat desa nanti yang akan membagi ke warganya. Itu Mbak Jasya. Baik, Pak Wawan, saat ini Gunung Semeru statusnya level 2 atau waspada. Apakah sudah ada titik pengungsian Pak yang ditetapkan dan bagaimana skema evakuasi yang akan dilakukan jika begitu erupsi Gunung Semeru ini terjadi? Begini, skenario untuk pengungsian sudah kita tetapkan untuk masyarakat yang berada di Pronojiwo, yaitu penduduk Sumbersari, Supiturang, itu nanti akan, kalaupun nanti terjadi sesuatu, akan kita geser ke Balai Desa Supiturang dan SD 04 Supiturang. Untuk yang berada di Curakoboan, ini sementara akan kita geser ke pos pengamat, lapangan pos pengamat yang ada di Gunung Sawur, dan yang kedua akan kita geser ke Balai Desa Sumberwulu dan SD 03 Sumberwulu. Ini skenario yang nanti apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu Mbak Sasya. Baik, terima kasih Pak Wawan Hadi Siswoyo, Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami. Nuvo bersama Wings mendukung UNICEF. Mari biasakan hidup bersih. Alam pun ikut berseri. Kesehatan mata penting. Kesehatan mata penting. Kesehatan mata penting. Zaman now, kesehatan mata penting untuk dijaga. Bila perlu, minum iFit. Untuk mata sehat, minum iFit. Dari Lapi. Senangnya lihat si kecil tidur nyaman. Baby Happy Body Fit Pants. Permukaan tetap kering, elastis, deserap ekstra, dan tahan 12 jam. Baby tidur nyaman sampai pagi. Baby Happy, Mom Happy. Momen berharga, melihat ibu aktif dan bisa menghabiskan waktu bersama. Namun seiring bertambah usia, masa otot berkurang jadi ibu cepat lelah. Berikan Ensure, nutrisi formula seimbang. Dengan triple protein, omega 3, 6, vitamin, mineral, dan rendah laktosa. Untuk jaga kekuatan dan daya tahan tubuh.
Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Untuk dedikasi terbaik para supermom, kami persembahkan Circle Clean. Hand sanitizer, hand wash, antiseptik soap, antiseptik liquid. Circle Clean, resik seling, wangine suwi. Di era ini, perjuangan media bukan sekedar berupaya menempatkan kebenaran dalam ruang-ruang masyarakat. Media juga mesti melakukan berbagai macam terobosan agar tetap bisa memuliakan kebenaran dan menyuarakan suara-suara dari kelompok yang tidak bisa bersuara. Dengan pengalaman yang mumpuni, Harian Media Indonesia menjadi yang terdepan dalam mewujudkannya. Selamat ulang tahun Media Indonesia yang ke-51. Tetaplah jujur dalam bersuara. Kami bersama dengan tim gabungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan juga dari unsur TNI dan Polri akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap sejumlah lokasi, terutama kemungkinan dugaan masih terdapatnya sejumlah masyarakat yang berada di dalam reruntuhan. Itu langkah yang harus segera kami lakukan untuk memastikan korban yang masih hidup di dalam reruntuhan bisa segera dievakuasi dan bisa kita selamatkan. Pemirsa, bantuan dari Dompet Kemanusiaan Media Group telah tiba di Stadion Manakara Mamuju pada Minggu sore. Bantuan didatangkan dari Palu dengan menggunakan 3 truk. Bantuan dari DKMG antara lain berupa beras 6 ton, mie instan 800 dus, susu dan makanan bayi masing-masing 500 kotak, telur 800 rak, terpal 200 buah, air mineral 800 dus, serta minyak goreng 1 liter sebanyak 300 paket. Total bantuan yang diberikan dari Dompet Kemanusiaan Media Group mencapai 300 juta rupiah. Bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan ke posko pengungsian di Stadion Manakara Mamuju. Sementara saat ini pembagian bantuan terus dilakukan dengan dibantu personel TNI. Untuk informasi terkini kami sudah bergabung bersama rekan Diandra Mukni langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Diandra, bantuan apa saja yang sudah ada di posko pengungsian Stadion Manakara hingga saat ini? Baik, selamat sore Zakia dan juga pemirsa. Saat ini bantuan terus berdatangan ke Stadion Manakara Mamuju dari berbagai pihak. Salah satunya tadi sudah datang bantuan dari Dompet Kemanusiaan Media Group dan juga dari Dharma Pertiwi atau Persatuan Istri TNI dan juga OASE atau Persatuan Istri dari Kementerian Kabinet Indonesia Maju. Dan bantuan yang datang ini bermacam-macam jenisnya, yaitu antara lain ada sembako, lalu matras, tenda, perlengkapan bayi, dan juga kebutuhan lain. Dan siang ini, tadi sebanyak 50 tenda pengungsi juga sudah dibagikan oleh pihak Kementerian Sosial. Dan selain itu untuk ketersediaan air bersih sendiri, di sini juga sudah disediakan oleh Kementerian PUPR, di mana di sini sudah ada sebanyak 7 hidran umum untuk penyediaan air bersih serta juga 6 toilet portable yang sudah tersedia di posko pengungsian di Stadion Manakara Mamuju.
Pemerintah pusat di sini juga terus bekerja sama dan juga berkoordinasi dalam penanganan pengungsi korban gempa Sulawesi Barat ini. Sementara itu, saat ini juga sedang didirikan tenda pengungsi COVID-19 oleh Kementerian Sosial untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi pengungsian. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tenda pengungsi COVID-19 ini, kita sudah bersama dengan Direktur Bencana Alam Kementerian Sosial, Bapak M. Syafi'i Nasution. Bapak, boleh dijelaskan Pak sedikit tentang tenda pengungsi COVID-19 ini bagaimana? Ya, terima kasih Metro TV. Jadi yang pertama, terjadi bencana gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat ini, itu membuat kami juga sebagai kementerian yang menangani korban bencana, kemudian ada sisi lain yaitu suasana pandemi COVID, yang mana hampir di seluruh Indonesia maupun dunia terdapat lonjakan angka penularannya. Nah, kami sebelumnya juga sudah membuat tenda ini karena adaptasi dari suasana pandemi COVID. Jadi tenda ini kami rancang ukuran 6x10, kemudian tiap 2 meter di dalamnya ada skat-skat terbuat dari bahan plastik yang cukup baik. Kemudian tiap skat itu ada ventilasi dalam rangka sirkulasi udara. Di belakang ini bisa kita lihat kami sedang memasang 10 unit tenda pengungsi COVID-19 yang nantinya akan diperuntukkan bagi prioritas anak, kemudian wanita, lansia, dan ibu hamil. Tentunya nanti setelah ini diberikan, maka kami akan memberikan layanan dukungan psikososial secara spesifik kepada anak tadi, kemudian wanita dan ibu hamil tadi, lansia juga. Nah, ini dalam rangka menunjukkan bahwa negara hadir, Kemensos hadir untuk merespon terjadinya bencana. Kita tahu banyak bencana sekarang, baik di Sumedang, kemudian di Kalimantan Selatan banjir, dan Mamuju ini. Ibu Menteri Sosial menginstruksikan kepada kami hari pertama terjadinya gempa, kami malam hari jam 11 di Stadion Manakara Mamuju ini, agar pengungsi yang ada di luar untuk dipindahkan ke dalam. Ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik dari pemerintah. Ibu Menteri juga menyampaikan bahwa tolong berikan kebutuhan mereka, kebutuhan akan wanita dan sebagainya, dan kebutuhan itu akan kita sampaikan. Setelah infrastruktur ini kita buat, kita tata, baru akan kita pindahkan, sekaligus akan kita data dengan baik. Baik, terima kasih banyak Pak Syafi'i. Ya, sama-sama. Zakia? Baik, Diandra Mukti, terima kasih atas informasi dan laporannya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Breaking News Metro TV. Saya Zakia Arfan, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Setelah berhasil memenangi pemilihan presiden, Joe Biden dan Kamala Harris akhirnya segera dilantik menjadi pasangan pemimpin Amerika Serikat. Live event pelantikan Presiden Amerika Serikat, Rabu 20 Januari, live jam 11 malam. Program dan konsep besar pendidikan Indonesia pasca pandemi harus dirumuskan dan disosialisasikan. Seperti apa antisipasi dan strategi Kemendikbud di masa pandemi? Belajar dari rumah, PJJ, BDR, apapun namanya, belajar dari rumah, tidak ada hubungannya sama Merdeka Belajar. Simak paparan lengkapnya dalam Kuliah Umum bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Merdeka Belajar 2021, Selasa 19 Januari jam 8 malam. Merekam kearifan lokal dan realitas sebuah peristiwa, mengeksplorasi khasanah budaya, hingga pesona warna-warni negeri. Melihat Indonesia, kini tayang setiap minggu jam 8:30 pagi. Olahraga menjadi salah satu penopang hidup sehat. Kejuaraan olahraga yang digelar di seluruh belahan dunia pun selalu sukses dalam daya pikat. Kompetisi yang ketat dan pertunjukan sportivitas yang hebat bisa Anda saksikan dalam Metro Sport setiap hari live jam 10 malam.
Informasi yang cepat dan akurat kini berada di tangan Anda. Dengan tampilan dan fitur terbaru, aplikasi metrotvnews.com memberikan Anda pengalaman baru mengikuti setiap informasi. Lebih update, lebih banyak video, live TV, dan tayangan program-program Metro TV bisa Anda tonton secara lengkap. Nikmati mudahnya menonton berita dalam gawai Anda. Download sekarang. Prime Time News, Minggu, live jam 6 sore. Selamat sore pemirsa, kami telah menyiapkan rangkuman berita yang paling menyita perhatian dalam sepekan. Ulama dan pendakwah karismatik kelahiran Madinah, Arab Saudi, Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber berpulang pada Kamis pagi. Gaya dakwahnya yang menyejukkan dan menenangkan serta jauh dari provokatif diterima berbagai kalangan umat Islam di Indonesia. Vaksinasi nasional COVID-19 secara gratis dimulai dengan disuntikannya vaksin pertama kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu lalu. Namun di hari yang sama, kasus positif harian menembus lebih dari 11.500 kasus baru.